ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Ad-Da'i Ilallah Bapak Ustadz Taufikur Rahman. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam kalau udah di atas jam 11 siang begini. Yang paling belakang sambil kepanasan udah ada yang teriak, Ustaz, keberanan siang beli kacang panjang. Tolong lu udah siang jangan panjang-panjang. Begitu Bu ya? Hah? Benar? Benar panjang apa-apa? Tapi mudah-mudahan walaupun tar panjang, keluwi panjang makan bakso rusuk. Biar panjang yang penting masuk. Hati ketawa. Saya lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minan nihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihil anzumiz zahirah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-ayah wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftihu fayaqulul khazinu man anta fa aqulu Muhammadun fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka rawahu Ahmad an Anasin au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para alim ulama, para kiai, para asatidah, para tuan guru, para sepuh, para bini sepuh, serta para ustadzah yang saya hormati rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati Syekhuna Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita bersama di lingkungan Masjid Jamiat Taqwa yang saya hormati Kanda Al-Ustadz Haji Sugandi, juga kepada Bapak Lurah kita Bapak Joni beserta staf dan jajaran dari Kelurahan Sasak Panjang yang ada di sini, serta para asatidah yang lainnya,
para ustadzah, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, hapunten, nuhun sewu, minta maaf. Sengaja maafnya rada panjang, sebab saya sadar betul diri di atas panggung ini bisa begini karena jasa guru-guru kita. Sementara saya sadar betul dalam kesempatan siang hari ini saya silaturahim ke Masjid Jami At-Taqwa tidak bisa menyebutkan nama satu persatu dari para ustadz dan ustadzah kita. Makanya maafnya rada panjang biar selesai acara maulid siang hari ini di hati kita tidak ada ganjalan, betul-betul lapang. Draw kosong-kosong, bahasa pantunnya pergi berendam ke pantai cerita. Jangan ada dendam di antara kita. Betul Bu? Betul? Cocok? Cocok? Cok gali gacok? Cocok. Namun walaupun kepada para ustadz ustadzah kita yang kita nggak sebutkan namanya satu persatu, ingin rasanya terlebih dahulu buat mereka, mari kita mudah-mudahan selalu Allah panjangkan umurnya. Yang amin baru orang yang di depan saya doa. Oi, mau nggak doain buat guru-guru kita? Yuk yang ikhlas ya kita minta pada Allah, mudah-mudahan selalu Allah panjangkan umurnya, sehat jasmani rohaninya, tetap iman Islamnya, Allah murahkan rezekinya, sehingga buat kita selaku murid-muridnya bisa selalu menimba ilmu-ilmunya. Intinya kita minta pada Allah berwasilah haflah Maulidur Rasul pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan buat para asatidahnya, buat para ustadzatnya, buat para orang-orang tua yang kita cintai dan muliakan, selalu Allah berikan penjagaan buat mereka, kesehatannya, keafiatannya, keselamatannya, keberkahan serta keridhaan Allah selalu berikan di dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Buat guru-gurunya kita doain. Bu, ibu mau juga doain buat dirinya. Mau doain buat dirinya. Mau banget, mau doang, apa mau aja? Cius, mi apa? Ya Allah, Bapak kita doain ya. Sebabkan acara ini sukses karena jasa yang dimana betul-betul perjuangan ibu-ibunya loh. Karena saya lihat di dalam rambutan ada, jeruk ada. Saya mau nanya ke bapak-bapaknya, yang nyusun ngerapiin bapak apa ibu-ibu? Ayo jujur, bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu. Nah makanya kita hargain penjasaan pengorbatannya. Yuk kita minta pada Allah mudah-mudahan pulang acara maulid di sini kembali ke rumah tangganya masing-masing, terutama buat ibu-ibunya selalu Allah jadikan istri untuk suaminya, Allah jadikan istri yang solihah, istri yang selalu pandai berbenah. Jika dipandang wajahnya selalu ramah, senyumnya tetap merekah, membuat suaminya selalu bahagia. Walaupun sedang gundah, resah dan gelisah, suaminya selalu betah di rumah. Kenapa? Karena selalu terpancar senyum indahnya si mama. Insya Allah. Bang, kalau orang kampung Sasak Panjang nyebutnya istri apa bini? Ini. Iya, ibu biar tahu maknanya, makanya orang tua kita ngapain nyebutin namanya bini, karena punya makna. Tahu nggak maknanya apa? Biar benar-benar buat suaminya bini, biar benar-benar bisa bikin nikmat tuh. Lah iya, cocok Pak.
Lah kalau punya bini nggak bisa bikin nikmat, jangan takut, hati-hati bisa ganti kartu loh bapaknya. Kalau punya bini yang salehah, setiap keluar rumah ibu biasa manggil sama suami apaan? My honey, sweetie, atau ke bahasa anak muda sekarang, beb. Makannya pakai ikan teri manggilnya beb. Ya, begitu suami pulang, suami mau berangkat kerja, dia semangat ngomongnya beb. Naik kereta turun di Tegal, makan roti dibelah dua. Kalau cinta beb gue jangan lu tinggal, sehidup semati kita berdua tuh. Iya, suami dikasih semangat begitu nyari duit makin semangat, udah dia balikin lagi. Neng, ngomongin cara orang Sasak panjang aja dah. Apa? Mengayun sampan ke Filipina, anak bayi pakai gurita. Izinkan abang lu nyari duit kemana-mana, asalkan hati kita tetap saling cinta. Amin. Yang ngatain lebay kualat loh. Amin gitu. Ya Allah, bukan guruin loh Pak. Makanya kita hari ini kan memperingati Maulid Nabi, berarti mengaji akhlak Nabi, Bu. Kan kita prihatinkan belakangan ini, ternyata yang jadi preman bukan hanya preman, ustadz jadi preman udah kan. Preman zaman sekarang keren, udang-udangnya kayak ban Vespa gedenya. Udah ya, bukan ngajarin, ngingetin. Makanya Bapak Rasulullah kan dari cara manggil bini aja kan enak. Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya rada kemerah-merahan. Pak, kedengeran suara saya nih Pak ke dalam. Tolong dengerin ini, jangan pakai budek ini, dengerin ini. Buat bapaknya dulu ya Bu ya. Setuju? Makanya dari cara manggil bini aja indah. Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya rada kemerah-merahan. Nanti kita pulang Maulid, kalau mau nulat Nabi, mau niru Nabi silahkan Pak. Kebetulan yang kita punya di rumah rada hitam-hitam sedikit. Manggil sejujurnya, ya Hajar Aswad. Lah jangan. Kan gak sedikit loh Bu, model zaman sekarang belum jadi maka sana kemari ayang, yayang, my darling, situ modar kita eling. Begitu udah jadi bini salah sedikit kebun binatang semuanya keluar. Pak, ini buat kita dulu ya. Ini ilmu yang pertama buat kita nih. Jujur, biar betul-betul masuk, karena kan kita bikin acara maulid begini nggak nyukupin dana sedikit loh. Percaya nggak? Cukup dana sedikit gini, kagak. Tuh lihat tendanya aja tuh. Ini kan udah bukan pakai tenda yang biasa lagi nih. Oh, panggungnya tuh di shooting tuh lihat tuh. Wah, iya, ustadz yang dari TV lagi. Wah, maksud saya biar nggak sia-sia buat suami dulu. Makanya Nabi cara manggil aja indah, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya rada kemerah-merahan. Ada yang menarik Pak, sekali waktu Nabi pulang subuh berjamaah. Lah kan kalau bicara sifat jaisnya Kanjeng Rasul nggak beda dengan suami ibu orang Sasak panjang. Bu, jawab yang jujur, ada nggak kebiasaan suaminya yang kalau sebelum berangkat kerja harus minum kopi dulu? Yang suka kopi ada nggak? Ada nggak yang nggak suka kopi cukup sekedar minum teh aja? Ada nggak yang nggak suka kopi nggak suka minum teh cukup air putih aja? Ada nggak yang nggak suka tiga-tiganya tapi harus sarapan pagi dulu? Ada. Bagaimana kebiasaannya? Ternyata saat itu Kanjeng Rasul pulang subuh jamaah pengen minum kopi. Jujur loh Bang, urusan kerjaan dalam rumah tangga bukan saya bela kaum perempuan nih, bukan. Jujur, capean bini loh ketimbang laki. Dulu gue belum tanya, tenang aja nggak apa. Nyamber aja. Bu, jawab tadi sekarang saya tanya, capean laki apa bini? Capean mana? Kalau udah ketahuan capean bini, lantas suami pakai belagu, ada yang selingkuh. Enaknya tuh laki diapain Bu? Nggak jawab aja terang, ayo diapain? Diapain? Gila Pak, disunatin gitu. Bu, ntar kalau disunatin ibu juga yang nyesal.
Saya mau nanya sama ibu-ibunya, emang orang sunat sama orang lahiran sakitan mana? Sakitan mana? Sakitan lahirin. Coba saya mau nanya, ibu yang di sini, bu yang pakai kerudung hijau, punya anak udah berapa bu? 3 ya? Punya anak berapa? 3. Ibu yang pakai pink, warna anaknya berapa udah? 2. Tadi ibu yang bilang sunat ama lahir sakitkan melahirkan. Ini bukti survei membuktikan. Bener loh. Ibu yang pakai kerudung hijau anaknya 3 ya bu ya? 3 kan? Bu, katanya sakitkan melahirkan. Kenapa punya anak bisa lebih dari 1? Oi, jawab. Tadi yang bilang sakitan lahiran sunat sakitan mana? Lahir katanya. Saya mau nanya, kenapa bisa punya anak lebih dari 1? Ada yang teriak tuh bang, habis dari enak jadi anak loh. Berarti lebih dari 1, berarti kan bisa berkali-kali, bahkan ada yang lebih dari 3 tuh anak. Tapi ada nggak orang sasak panjang yang katanya sakitan melahirkan, ternyata begitu sunat lebih dari sekali? Ada? Nggak ada. Jadi sakitan mana ya? Sunat. Yang ngomong jangan sembarangan. Oi, jangan ngeres dulu, masih siang. Terus ya bu, terus ya. Nabi tahu bener emang capean bini ketimbang laki. Ternyata saat itu bapak ibu bukan guru ngingetin buat suami, bapak buat kita nih. Nabi begitu nginum kopi buatan Siti Aisyah, ternyata rasanya asin. Bang, kira-kira besok kejadian ama kita minum kopi atau teh rasanya asin, jawab yang jujur, bini kita apain bang? Ibu diam, giliran gue tanya lakinya. Tolong diapain bang? Siram doang, tapi nggak tukar tambah kan? Bu, sadis banget disiram katanya. Ya Allah. Jujur lo, bukan guru ngingetin. Nabi begitu dirasain asin pak, itu Siti Aisyah nggak disiram enggak. Begitu dirasain asin, kali ditempeleng enggak, cangkir dilempar kagak. Tapi Nabi gentle, dia panggil lagi, ya Humairah ta'ali ya Humairah, wahai istriku yang pipinya rada kemerah-merahan. Kata baginda Rasul, sini. Apa kata Rasulullah dengan begitu santun? Pak, tolong dengerin nih jawabannya. Apa kata Rasulullah? Abang banget, pagi ini kita minum kopi secangkir berdua. Ngomong-ngomong, bisa nggak makainya nih Pak nih? Bang, ngomong-ngomong bisa nggak makainya nih? Jadi begitu dirasain asin, nggak disiram, nggak dikata-katain, diajak minum kopi bareng. Siti Aisyah dia tahu bukan haknya. Apa kata Rasulullah diajak minum kopi bareng? Ya Rasul, ini kan aku buatkan hanya untuk engkau ya Rasulullah. Kagak kata Rasulullah, pengen banget pagi ini kita minum kopi secangkir berdua. Enggak kata Rasulullah. Kata Siti Aisyah ngucap lagi, aku buatkan hanya untuk engkau ya Rasulullah. Kagak, pengen banget pagi ini kita minum kopi secangkir berdua. Sampai 3 kali baru Siti Aisyah nuruti kehendaknya Rasulullah. Diminum sama Siti Aisyah. Emang yang dimasukin garam berubah jadi manis apa tetap asin? Asin. Begitu dirasain asin bu, merah Siti Aisyah wajahnya, berasa salahnya. Rasul pakai mencak-mencak nggak? Rasul pakai ngomel-ngomel nggak? Rasul pakai nyiramin nggak? Dengerin nih bang, yang udah gini dengerin nih. Rasul nggak pakai nyiramin, Rasul nggak pakai mencak-mencak, Rasul nggak pakai ngomel-ngomel. Malu nggak Siti Aisyahnya? Malu nggak? Ya Allah, merah mukanya, kopi ditaruh di atas meja, cangkirnya dipeluk tubuh Rasulullah erat-erat. Apa kata Siti Aisyah? Ya Rasul, mohon hampura abdi tehila. Ini jadi kebawa bahasa orang Bogor di Siti Aisyah. Minta maaf,
Begitu udah minta maaf, jujur loh, karena kan harga meminta maaf itu harga yang mahal loh zaman sekarang. Banyak orang yang salah tapi mengaku kesalahan, banyak yang ogah loh. Kita lihat di negara kita, kemarin ada yang berani banget ngomongkan, kalau saya korupsi, gantung saya di Monas. Ada yang digantung habis perang? Kagak. Bu, begitu Siti Aisyah minta maaf, apa kata Rasulullah? Enggak, kamu enggak salah. Justru dengan pagi hari ini kita minum kopi berdua rasanya asin. Terasa akan lebih nikmat lagi kalau besok pagi engkau buatkan aku secangkir kopi pakai gula. Bu, 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 ibu, bu, ibu denger nih bu. Jawab yang jujur ya, Bapak tolong dengerin jawaban bini kita nih. Ibu jawab yang jujur. Kira-kira kalau dalam berumah tangga, istri salah, suami cara negornya kayak cara barusan, ibu sebagai istri sama suami, ibu sebagai bini sama laki, makin resep apa makin sebel? Pak, dengerin Pak, pasang kupingnya nih. Ibu makin resep apa makin sebel? Oh, jawabannya nggak paksa tuh. Dia makin ngucap, abang, kelapa puan ada setangkai, ayah bawa dari pasar Selipi. Ilmu apa sih bang yang lu pakai? Kok siang malam ayah makin kebawa mimpi tuh. Iya, Bu. Tapi bukannya rewetin, ibu juga hati-hati. Di mana-mana ibu hadirin pengajian, maulid, ceramah, ustadz-ustadzah ngejelasin yang namanya penghuni neraka, banyakan laki apa perempuan? Laki apa perempuan? Walaupun bukan perempuan yang di sini, bukan. Mau tahu nggak ketika Rasul ditanya kenapa bisa banyakkan perempuan? Kenapa bisa banyakkan perempuan ya Rasulullah? Ibu tolong jawabannya dengar nih kata Rasulullah. Karena banyakkan istri yang suka ngelawan sama suami. Ini dari wajahnya kan kelihatan nih. Kayaknya minta maafnya habis sholat Idul Fitri doang nih. Jujur, ngaku, kelihatan dari wajahnya. Makanya beda kalau orang laki ditanya satu jawabannya satu, tapi orang perempuan ditanya satu jawabannya 10. Iya, nggak percaya? Pulang maulid entar 12:30 ditanya sama yang nggak tahu, bang, dari mana sih romannya capek banget? Gue pulang maulid dari Masjid Jami At-Taqwa. Udah segitu doang. Tapi coba kalau orang perempuan, lain jawabannya. Oh, romannya ngantuk banget. Gue pulang maulid, mana yang ceramah lama banget. Deh berkati kehabisan, sendal pakai hilang lagi, mana jalanan becek. Ayo, bener gak? Walaupun makanya begitu kondisinya, makanya ibu mohon maaf sama suami, bu, sama suami, karena sorganya istri ada di suami loh. Yang namanya derajat suami sampai Rasul bela nyium tangan suami aja lebih afdal daripada nyium Hajar Aswad. Makanya ibu nyari Hajar Aswad nggak usah jauh-jauh ke Mekah. Ntar pulang maulid lihat tangan suami sosor aja. Bu, ya Allah, bukan ngada-ngada bu, karena kita yang namanya umur kita nggak tahu loh. Bahkan kalau perlu, saya nerapin di rumah tangga saya sama istri itu selalu saban yang namanya tiap hari. Jangankan yang namanya saya pulang hampir udah pagi hari belum bisa tidur kalau belum minta maaf dulu tuh. Pulang dari mana-mana kayak hari ini aja nih, insya Allah masih 3 tugas lagi, paling cepet nyampe rumah antara jam 1 setengah 2 pagi. Ternyata orang perempuan di rumah belum bisa tidur pulas kalau belum dengar suara suaminya. Padahal sederhana suaranya, saya peluk dari belakang, bisikan telinga kanannya. Apa bisikannya? Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Bukan main bu. Habis itu kita suruh buka amplop, ada 5 tuh amplop. Wah. Lah kagak. Emang bener begitu bu, ya Allah.
Tapi emang terbukti sekali waktu saya lagi mau ngaji ke daerah Cianjur, kebetulan bawa kitab tuh mau ngaji, pas saya buka kitab ada pesan orang perempuan di rumah, secari kertas titip pesannya, Abi titik 2 jalan kecelilitan banyak warung pojok, Abi keluar mata jelalatan pulang gua tonjok. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya ibu juga mohon maaf ibu ya. Jadi kalau itu biasain minta maaf sama suami tiap hari. Cuman bilang dulu, Bang, kemarin pulang ngaji dari Masjid Jami At-Taqwa, Taufikur Rahman nyampein begini suruh minta maaf, kasih tahu dulu. Takutnya kalau nggak dibilangin lantas mau tidur meminta maaf aja, ntar suami kaget, lu ngapa mau ngebekasin begitu lagi ntar. Iya. Kan yang namanya perempuan sama orang laki banyakkan perempuan lo pengajiannya, betul? Orang perempuan hari Senin ada nggak jadwal pengajian? Selasa ada nggak? Rabu ada nggak? Kamis ada nggak? Jumat ada nggak? Ada saban hari, makanya jangan heran Pak kalau seragamnya banyak. Ya walaupun belum lunas semuanya. Kadang-kadang kebangetan giat ngaji hari Kamis habis asar, suami udah pakai sarung. Habis sholat asar, malam Jumat ngaji lagi tuh bini baca Yasin udah 3 kali balik. Ngaji lagi Yasin. Suami dari dalam kamar manggilnya kode. Gimana? Terus sama sodakallah. Sodakallah. Manggil lagi dia. Kalau perlu ibu jawab dulu sambil nutup Quran, lipat mukena jawab. Oke. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Bapak itu yang pertama, mudah-mudahan ya dalam rumah tangga kita. Kenapa saya bilang begini? Karena kondisi alamnya udah tua. Orang kalau udah tua banyak capeknya, betul. Orang kalau udah tua banyak lupanya, betul. Orang kalau udah tua banyak linglungnya, betul. Orang kalau sudah tua bahasa sekarang udah banyak galaunya. Galaunya tingkat dewa lagi gitu. Bu, kan sering kita baca tuh. Wa manu amirhu nunakishu fil khalqi afala yakinun. Surah apa tuh? Surah apa Bu? Ayat berapa? Udah tat biar cepat udah Yasin udah. Kita sering baca loh tuh surah Yasin. Waman dan siapa orang nu'amirhu yang aku panjangkan usianya, nunakisku aku kurang-kurangi kejang namanya kenikmatan dunianya. Tuh kita lihat yang namanya dulu masih muda rambut masih hitam. Betul. Berubah sekarang udah jadi putih. Cuman tolong makin putih jangan makin genit. Ini rambut makin putih mau dipikok. Ada di sini yang begitu. Mata yang tadinya 2 mata sekarang udah pakai kaca mata. Betul. Itu gambaran diri kita, apalagi alamnya. Dulu Pak kita lihat di televisi, pertama ada acara ramalan cuaca. Betul. Ternyata katanya berbau mistik, ganti tuh acara, diganti perakiraan cuaca. Betul. Ngapain tuh saat itu? Hah? Ayo jawab yang jujur. Ketika menyambut tanggal 1 bulan 1 pas jam 12 malam lewat 1. Saya baca di surat kabar Pak begitu hari kedua, mohon maaf loh. Ini beritanya DKI habis sampai 18 miliar. Iya. Depok habis sampai 10 miliar. Bogor 8 sampai 10 miliar. Batam hampir habis 18 miliar. Itu duit segitu banyaknya. Kira-kira kalau dibeliin cendol sasak panjang kerendam apa enggak tuh? Hah? Ngapain tuh duit segitu banyaknya? Nyambut tanggal 1 bulan 1 pas jam 12 lewat 1. Begitu jam 12 lewat 1 petasan yang namanya kembang api habis tuh, langit diserang habis-habisan.
Saat itu langit masih diem aja. Cuman juga dia ngomong lagi dikit gue kasih serangan balik loh. Begitu dikasih serangan balik, ngasih serangannya apa? Air. Ya Allah ya Rabbi, kerendam baru pada teriak. Jokowi bingung no Jokowi. Iya. Ya Allah ya Rabbi, mohon maaf lewat peringatan Maulid ini. Makanya kita jangan pernah bosan untuk membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, Salawatullah. Bosen nggak bacanya Bu? Bosen nggak? Ada yang nanya, ada lagi nggak satu lagunya yang lain? Enak banyak. Bagaimana kalau begini? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah. Bosen gak Bu? Ada lagi yang nanya kan, yang namanya zaman sekarang pengajian, mohon maaf banyakkan yang nanya ketimbang yang make. Ada yang nanya, Ustadz bisa nggak yang lagunya rada-rada sedih? Saya bilang bagaimana kalau yang begini, kita baca bareng-bareng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Mari sama-sama. Ya Habib salawatullah. Bosen nggak Bu? Bosen nggak? Ada lagi yang nanya, Sat salawat ada lagi yang lain? Banyak. Dia bilang bagaimana kalau yang ini? Ya Rabbi bil Mustafa baligh sidana waghfir lana mamado ya was. Komentar ibu-ibu sekarang katanya jadul. Ustadz bisa nggak yang rada sahdu? Saya bilang bagaimana kalau yang begini? Ya Rabbi bil Mustafa baligh waghfir lana ma madha. Bangun tidur bocahnya dah tuh, baru sekali. Ya nggak apa-apa. Emang orang-orang tua kita duluan tuh begitu bocah mau tidur dibacain begitu kan? Lain kayak ibu bunda sekarang, bocah mau tidur disetelin lagu Jablay. Lai. Ya. Seketel nggak ada bang, nggak tidur, kaset nggak tidur ganti. Kucing garong nggak lagu lagi, nggak tidur lagi ganti. Goyang oplosan. Bocah mau tidur dikasih sesep goyang oplosan. Bu, ada lagi yang nanya, Ustadz, saya demenin lagu legendaris. Saya tanya, yang bagaimana lagunya? Yang begini, Ustadz. Dulu kita berjanji untuk sehidup. Apa tuh orang sini? Ditanya bisa nggak Zat? Saya bilang sekarang jangan pakai itu, pakai selawat. Bisa Zat? Bisa. Ya Rabbi bil Mustafa baligh waghfir lana ma madha ya was. Begitu dijawab nanya lagi, Ustadz selawatnya ada lagi yang lain? Banyak. Saya bilang bagaimana kalau yang ini? Ya Rasulullah salam, ya Rafi
niwad. Apa dibilang Ustadz, lagunya kebangetan lembeh. Ustadz anak saya demen lagu boneka cantik India. Tuh nanyanya enak-enak aja. Saya tanya yang bagaimana lagunya, dijawab yang begini Ustadz, boneka cantik dari India boleh dilirik tak apa masih ibunya. Sekarang ganti pakai itu, pakai selawat. Yuk kita ganti yuk. Ya Rasulullah salamun alik. Tuh, begitu dijawab pertanyaan buat anaknya, ibunya yang nanya lain lagi. Ustadz, saya demen lagu India yang asli, yang judulnya Hucu-Hucu Hutahi. Saya tanya yang bagaimana Hucu-Hucu Hutahi, dijawab yang begini Ustadz, tempat siai. Saya stop, udah, sana ganti pakai selawat. Bisa Ustadz? Bisa. Ya Rasulullah salamun alik. Ya Rafi asyani wa. Coba lagi dah. Ya Rasulullah ya Rafi asyani. Pengen nge-rap, lanjutkan. Atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Mohon maaf bukan saya cerewet untuk ngajak baca salawat, karena Nabi Allah Adam saja Allah abadikan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 23. Quran surat apa Ibu? Ayat berapa? Ayat berapa? Nih dari sekian banyaknya ada nggak yang hafal? Yang ini dulu sebelah sini. Pas. Ibu sebelah sana. Pas juga. Sebelah sini yang banyakan. Pas. Bapak-bapak yang di teras masjid. Ibu-ibu yang di teras rumah sini. Pas juga. Abang gimana bang? Pas. Ini yang diajak bicara rata-rata hafal 30 juz apa juz 30 sini? Oh, di belakang jawab, Ustadz saya hafal jusannya doang, melon. Sama sama orang kampung saya kalau gini mah mantep banget. Saya hafal surat Yasin, begitu saya suruh baca surah Yasin, Bu, dia baca surah Yasin ayat 1 benar, ayat 2 benar, ayat 3 benar, ayat 4 benar, ayat 5 balik ke Fatihah lagi. 1 benar, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina. Padahal jadi surah Al-A'raf ayat 23 nggak ada mau jawab nih. Hah? Saya mau kasih persen 100.000 padahal benar, jadi pas nih. Pas. Ikhlas. Ini amplop angus ya. Ada nggak? Ayo. Pas. Benar ya? Ikhlas. Saya jawab deh. Tolong karena ikhlas, jangan pakai ngambek nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebagian ngucap Allah yang belakang guru tu aja padahal gua apal bang. Tadi kan kita tanyain. Kenapa jadi marah? Tadi kan kita tanyain tuh. Kalau kita lihat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 23 diawali dengan fi'il madi qala, lamnya di situ ada mat asli, lam berharokat fathah, ada alif mati namanya mat asli, mat tobi'i. Ibu rata-rata kenalan mana mat asli, mat solar apa Bang Haji Sulam?
Kenalan mana? Oh, tahu anak Muhyiddin katanya. Ngomong-ngomong Haji Muhyiddin udah jadi nikah, Bu. Terus ini terus. Hah? 12. Uy, 12 sudah. Mau ngapain terus? Amplop udah disegel. Cuman ngomong berkat udah dibungkusin udah. Aditya, mobil saya yang putih noh. Ilok ceramah jauh-jauh ke Sasak Panjang. Jalanannya dari nggak lapar sampai lapar lagi. Kan kalau pulangnya mantep mendingan sampai rumah. Abang disambut sama bini, ya Allah pulang dari mana? Ceramah. Di mana? Di Sasak Panjang. Mau turunin di mobil. Ternyata ayam pitik dimakan tikus di bawah keloteng. Ada plastik dibungkus yang ada kayak tenteng tuh. Panitia denger panitia nih. Hah? Jangan dipikirin, jangan. Yang penting diusahain. Kita terusin ya. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-23 diawali dengan fi'il madi, telah membaca, karena pakai lam alif berarti mad asli. Secara ilmu fikih, secara ilmu bahasa Arabnya di mana-mana fi'il perlu fa'il. Ingat ya pelajaran yang begini dulu nih. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antunna ana. Oke, soal nomor 2 yang bisa jawab 100.000 lagi nih. Nggak benar-benar ini benar-benar. Saya keluarin dulu amplopnya, masa saya bohong apa? Head deh, ada isinya apa kagak? Ada isinya apa kagak tuh? Isinya tuh merah-merah. Masa bohong apa? Ini baru kantong yang kiri, belum kantong yang kanan, belum dompetnya. Lah ilok ceramah jauh-jauh kesini nggak bawa duit, Bu. Siap, soal nomor 2 nih. Itu tadi huwa huma hum apal kan? Sekarang saya mau kasih soal nomor 2, bahkan kalau bisa ada jadi peko dah. Kalau bisa. Soalnya begini, masukin fi'il madi, dikasih bocoran 1. Huwa kola, humanya apa? Humnya apa? Hiyanya apa? Humanya apa? Hunanya apa? Antanya apa? Antumanya apa? Antinya apa? Antunanya apa? Ananya apa? Nahnunya apa? Pego hasil upahnya. Yuk yang muda-muda nih, kali santri maju ke sini ke depan. Hitung sampai 3, 1, 2, 2,5. Ini yang muda-muda nih, maju ke depan sini. Yuk akal. Sini tong, dari sana. Yuk cepat. Begitu dong. Sini, mic-nya ada lagi ya? Nih. Hah? Nah, pakai tong. Pakai. Ayo. Sini. Kameramennya mana? Foto dulu berdua sini. Oh, nyesel lo. Besok ketemu lagi di TV. Besok kita ketemu nih siang begini nih jam 1 di TV One ada, sorenya di Jak TV Alif TV ada. Udah. Siapa namanya tong? Pakai mic-nya. Ipan apa? Hah? Ipan doang apa Muhammad Irfan apa? Imad Akil Abdurrahman. Hah? Imad Akil Abdurrahman. Imad. Mudah-mudahan jadi tiang yang betul-betul lurus ya Bu ya. Amin. Ya, Imad. Yuk waktu cepat baca dah sekarang yuk satu dengerin. Kola. Yang mana? Yang lengkap tadi kan saya contohin. Huwa kola. Oh ya. Humanya apaan? Huwa kola. Huma kolu. Kola. Yang benar. Humanya apa? Huwa kola. Huma kola. Hum kolu. Hiya kolat. Huma kolat. Grogi Ustaz. Kalau orang belajar nahu gitu Pak, emang mohon maaf jangan saya cerewet. Emang kuping salah dikit panas gitu. Iya. Bener. Tadi udah bener 4 nih, saya tandain kok 4. Iya.
Hiya kolat, betul. Humanya? Kolata. Ya. Kolatstu. Pakai huna lagi. Huna kolatstu. Uish. Kolatstum. Huna. Kolasna. Lupa Ustaz. Huwa kolatstum. Begini nih. Ikutin biar lagi lancar lagi. Ikutin ayo. Ya, siap. Huwa kola. Huma. Bareng-bareng ikutin. Huma kola. Hum kolu. Hiya kolat. Huma kolata. Hunna kunna. Antakul ta'antumaku. Angkat ikutin aja. Iya Ustaz. Tinggal ngikutin masih menyalahin juga lagi. Iya. Antakul ta'an. Baca jangan diam, Oh iya. mau bayar. Mau dibayar. Kirain dia. Oh iya. Udah buka amplop pakai bayar. Iya. Antakul ta'antumakul. Baca. Antakulta antuma. Bareng-bareng ikutin. Oh iya. Antakul ta'antumakul. Tuma antum kultum. Antikulti antumakul. Tuma antunna kultunna. Ana kultu nahnu kulna. Bener semuanya dia. Dibantuin. Kita yang ngajarin. Iya. Nah, emang sesuai janjinya. Mana duitnya tadi? Asik. Tunjukin tuh, merah tuh. Tunjukin. Makasih. Tuh, pegang dulu. Dilihat, diraba, diterawang. Asli nggak? Palsu kayaknya Ustaz nih. Hah? Palsu kayaknya. Dosa lo. Oh dosa. Iya. Lihat asli nggak? Asli. Asli. Senang doang apa senang banget? Seneng aja. Jawabannya salah, senang aja. Emang bener semua tadi dibantuin kan? Iya. Tadinya saya mau ngasih pego karena dibantuin ya kurang gocap udah. Iya makasih. Lah iya. Ya. Dah duduk lagi dah sana. Ya. Ya Allah. Kenapa? Wah anak yatim, alhamdulillah benar-benar berkatong ya. Karena jujur ngaji yang model begitu sekarang udah banyak orang nggak bawa Pak, Bu. Makanya jangan heran muncul pemahaman-pemahaman edan. Kenapa? Giliran disuruh ngaji yang beneran, teriak bocah sekarang, ya Ustadz kitabnya gundul, yang gondrong aja keder. Nah intinya Nabi Adam baca doa yang tadi kita baca baru diterima setelah baca selawat kepada Nabi kita Muhammad. Bu, Bapak, karena sudah jam 12 lewat, tuh. Jangan sampai jarum diambil, kampak dibuang. Besok ketemu lagi ya. Besok siang jam 1 insya Allah ada acara di TV One dan Indonesiaku. Juga siang sorenya di Jak TV dan Alim TV Suara Anak Negeri Tablik Akbar. Makan tupat bareng Pak Anton. Kalau sempat boleh ditonton. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bagaimana cara membelah kalau bukan dengan belati. Kalau ada kata-kata yang salah mohon jangan disimpan di dalam hati. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita baca ya sambil bubar. Al-Fatihah. Nasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ibu sambil bangun baca Fatihah Bu biar tutupin dengan doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa auladikum. Ya Allah berikan keberkahan kepada kami, keberkahan dalam rumah tangga kami, keberkahan untuk putra-putri kami. Ya Allah jadikan putra-putri kami yang soleh dan soleha. Wafikum lito atika, berikan hidayah di dalam hati mereka. Lito atika untuk selalu bisa berbakti taat kepadamu, berbakti taat kepada perintah Rasulmu, berbakti dan taat kepada kami sebagai kedua orang tuanya. Warzuqna birrahum, anugerahkan kepada rumah tangga kami Allah rezeki yang halal, yang baik, yang banyak, yang manfaat, yang berkah, yang luas, yang mudah kami memperolehnya.
dan gak jadi marah bahaya buat diri kami keluarga yang menikmati rezeki itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang mewasilahkan saya ceramah di sini. Al Ustaz Agus, saya aturkan terima kasih. Maafin ikan belanak ikan tongkol kurang enak, jangan pada dongkol. Ala paminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama ceramah agama yang telah disampaikan oleh Al Ustadz Taufikur Rahman. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Atas ceramah agamanya kami ucapkan terima kasih. Sebelumnya kami selaku pembawa acara pada hari ini mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyusun acara kurang rapi atau kurang tersusun. Akhirnya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi